Lulusan S3 UGM ini viral usai sindir ijazah Jokowi pakai pantun ubur-ubur ikan lele. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan dua pantun. Mohon disambut dengan cakep. Jalan-jalan keliling UGM naik sepeda. Sampai di kampus jangan lupa sepedanya dikunci. Teman-teman wisudawan yang sedang berbahagia, selamat Idul Fitri, segala kesalahan mohon dimaklumi. Pantun yang kedua, mohon izin, mungkin adalah saat-saatnya lagi hot. Ubur-ubur ikan lele dimasak dengan tahu di pagi hari. Jangan lupa ijazahnya nanti difoto ya Le. Siapa tahu ada yang bertanya di kemudian hari. Aku kalau ditanya ijazah, supirku bisa ngambil. Ambil dulu di kamarku di lemari sebelah kanan itu ambil. Kan sekarang kok jadi ijazahnya genting, gawat gitu loh. Menjadi topik gitu loh. Aku nggak mau ikut bodoh, itu aja. Dia aja terharu aku lihat orang ini. Nggak, artinya maksud aku itu kan soal sepele sederhana. Ya kan ada orang besok pagi datang, Panda, aku mau lihat ijazahmu. Aku panggil supirku. Tadi itu dilatih ambil dulu. Ada. Kenapa begitu jadi sakral sekarang, jadi begitu genting, begitu apa? Diteropong dari sana, diteropong dari sini, dilihat. Boleh difoto tapi tidak boleh, boleh dilihat tapi nggak boleh dipoto. Nah itu yang maksud aku yang tadi yang katakan itu bahayanya itu pembiaran. Pasti sudah ditunjukkan kan ijazah Pak Jokowi? Sudah. Saya mau tanya dulu nih, ini eksklusif nih pertama kali. Persis apa yang tadi tampil di media sosial yang tadi kita tampilkan atau tidak? Nah, kalau mengenai persis identik non identik bukan kewenangan saya. Iya, tapi kan ada tempat melihat. Saya lihat, saya baca. Sepintas seperti apa? Nah, saya tidak bisa ada jelaskan. kemiripan Yang atau pasti sama saya sekali lihat, tidak mirip? Fisiknya fisik asli. Foto sama. Foto sama. Oke. Seperti itu. Masalah itu apakah Capnya tadi ada hilang di bagian jas misalnya? terlihat seperti itu? Hah? Terlihat seperti itu. Terlihat seperti itu. Oke. Masalah jas tidak jas, Iya. saya tidak bisa komen. Ya. Karena kalau kita Tapi fotonya persis kalau kita seperti stem ini. di jas, kemudian ada kehapus dan sebagainya kan kita nggak tahu. Ya. Kan- Tapi yang kan di glossy ijazah kan? yang dipegang Pak Jokowi itu seperti ini. Ijazah yang diperlihatkan kepada kami itu ijazah asli. Tulisannya juga seperti ini. Saya tidak bisa menyampaikan itu karena itu bukan kewenangan saya. Itu harus Artinya sepintas sama lah. Saya boleh Sepintas. seperti itu ya. Bung Silverto juga sempat melihat juga. Saya belum lihat. Oke. Saya baca nih judulnya Metro TV, bagus ini, pamer ijazah ke wartawan Jokowi jangan difoto ya. Kalau ijazah saya boleh difoto ya kan? Mau ketemu kapan? Saya persilakan untuk difoto supaya bisa tahu persis ada masalah atau tidak. Ini masalah yang si melekete ya, masalah yang betul-betul sebetulnya harusnya tidak jadi masalah kalau kita pernah kuliah. Lagi-lagi, ini jangan-jangan saya ajaklah semua orang di Indonesia yang menonton acara kita, Egan, Arya dan lain-lain, ayo posting ijazah kita di media sosial kita dengan tulisan begini, ini ijazahku, mana ijazahmu. Kalau bangga, berbahagialah alma matermu gitu ya. Ya kalau malu ada masalah mungkin dengan itu gitu. Jadi ayo kita posting sama-sama. Maksud saya begini, dalam konteks budaya pendidikan orang harus bangga terhadap ijazahnya, tidak untuk disembunyikan. Isu ini barangkali mereka merasa isu ini yang paling kuat dan bahkan bisa merembet juga misalnya ke ijazah-ijazah pihak lain termasuk keluarga Pak Jokowi dan lain-lain. Tetapi kembali terima kasih, ini Pak Jokowi sudah memperlihatkan walaupun ini baru sebagai awal karena tidak ada keterlibatan ahli yang bisa memutuskan di situ, tidak juga Arya ya. Setidaknya begitu. Saya kalau diundang pun tidak bisa memutuskan apakah ini langsung asli atau tidak. Di pengadilan ya itu akan ada orang yang bisa melakukan verifikasi secara ilmiah ijazah itu. Karena ijazah tidak berdiri sendiri kan ada siapa yang bimbing skripsi, ujian skripsinya kapan, isi skripsinya seperti apa kalau masih ada. Kemudian baru ijazah itu seperti sesuatu lembaran yang bisa dilihat kiri kanan, time news roman dan sebagainya itu. Jadi jauh lebih tepat bertemu dengan orang yang bisa melakukan semacam verifikasi ilmiah terhadap itu.
Di situ dihadirkan ahlinya. Itu loh, ahli itu pasti pakai keker, pasti megangnya hati-hati, lalu melihat ini kiri kanan bener nggak ini fotonya. Lalu siapa yang bisa memberikan kesaksian bahwa tahun segitu fotonya memang sedemikian rupa. Tapi lagi-lagi ini masalah yang seharusnya sudah selesai. Ini ijazahku, mana ijazahmu? Ya, nggak usah malu kalau tidak ada masalah dengan itu. Kalau bangga, berbahagialah alma mater. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Dari mana Anda bisa Dari mengatakan palsu? mana saya melihat dari foto. Orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto katakanlah mungkin sekitar 30-40 tahun yang lalu misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Bentuk gusinya juga beda, karena kalau beliau itu tersenyum atau tertawa itu gusinya kelihatan. Artinya struktur giginya udah jelas beda. Kemudian dagu ya, 4 dagu. Dagunya Pak Jokowi itu kotak di bawah. Sedangkan dagunya Joko Widodo waktu mahasiswa, foto itu, foto ijazah yang foto beredar. ijazah, ini kan runcing di bawah. Ini bukan daging, tapi yang saya lihat adalah tulangnya. Jurusan saja tidak boleh lupa. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1-nya Bang Kani. Dengan bangganya saya bisa nyebut jurusan saya adalah jurusan komunikasi. Dulu namanya publisistik. Sekarang ada juga yang dulu namanya jurusan sosiatri, sekarang berubah jadi nama lain. Tapi dia harus ingat, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh? Pak Joko itu kan sarjana teknologi kayu, kehutanan. hutan ya? Iya, kehutanan. Kok bisa melenceng jadi politisi, jadi birokrat itu gimana ceritanya? Ya adalah saya setelah lulus dari teknologi kayu, kemudian masuk di bisnis ekspor mebel dan Mebel ya? Masih ada hubungannya tuh sama kayu? Masih. Kemudian setelah 21 tahun di situ, yaitu 5 tahun yang lalu, saya didorong untuk maju gitu aja kira-kira. Memang kita sambil jalan Pak ya, kita akan melihat Solo setelah dipimpin sama Pak Jokowi nih, katanya banyak terobosan-terobosan yang sudah dilakukan. Pak, 5 tahun yang lalu ya, Bapak mulai maju sebagai calon waktu itu, wali kota. Kenapa memilih menjadi politisi Pak? Enggak, sampai sekarang pun saya nggak merasa jadi politikus, enggak. Tetap seperti ini. Sekarang jadi petugasnya rakyat, menjadi petugasnya partai, itu saya lakukan apa adanya gitu aja. Sebisa saya. Saya mendisklaimer dulu bahwa saya melakukan penelusuran data berdasarkan fakta digital dan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, hanya sekedar mengungkap fakta digital terkait dengan skripsi yang berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada pemakaian akhir di Kota Madia, Surakarta. Baik, saya mencoba untuk inspek dulu. Nah, pada proses pencarian judul tugas akhir ini terkait dengan studi tentang pola konsumsi kayu lapis itu hanya didapatkan 1 judul. Oke. Kemudian kita mencoba untuk bisa menelusuri fakta digitalnya bahwa skripsi ini benar telah diupload pada website ini atau repositori ini dengan judul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada pemakaian akhir di Kota Madia, Surakarta dengan kata kunci kayu lapis industri mebel pola konsumsi. Dan itu yang membuat sedikit aneh adalah bahwa skripsi ini diupload pada tanggal 12 Februari 2019.
pada jam 8:42:51, dan telah dilakukan perubahan juga pada tanggal 16 April 2025 pada pukul 9:16:42. Melacak sampai ke pengumuman penerimaan mahasiswa baru tahun 80 ya kan, di kriminal 80 di Fakultas Kehutanan. Ternyata nama itu nggak ada. Nama Jokowi itu nggak, Joko Widodo nggak ada. Jokowi Widodo nggak ada. Joko yang lain banyak. Joko Widodo nggak ada. Yang nggak ada tuh Joko Widodo. Ya. Yang ada Joko yang lain banyak sekali. Atau mungkin dulu namanya Pak Joko Widodo itu Joko lain kali. Atau kayak Mulyono gitu kan. Ya. Siapa namanya si yang saudara ipar itu? Hadi Mulyono. Hadi kan bukan Joko, beda. Bahkan Pak Eri ya, kalau kita lihat ini luar biasa loh. Zaman sekarang orang ingin betul membuktikan ini. Foto yang dianggap wisuda itu, ternyata nggak ada fotonya Jokowi juga. Nggak ada ya. Yang rame-rame seperti itu kan, seperti itu. Ya, nama-namanya yang lulus tahun 80, Joko Lukmanto, Joko Murwono, Joko Murjatmoko, Joko Purwono, Joko Waluyo. Udah nggak ada Joko Widodo. Tapi Nono ada tadi ya? Ya Nononya ada. Jadi berapa Joko itu? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Joko. Nah, jadi saya sarankan 6 Joko ini buat grup WA. Buat grup WA. Joko di Fakultas Kehutanan. Nah itu dia. Asosiasi grup WA Joko di Fakultas Kehutanan. Diundang Pak Joko Widodo-nya. Ya, pasti udah punya dong. Namanya tanda lulus. Saya yang nggak lulus aja masih punya tuh. Waktu itu kan. Sepengaruh kan ada itu kan. Iya. Nah, kita lanjut pada fakta digital berikutnya adalah coba saya melakukan download terkait dengan title atau cover daripada tugas akhir ini. Oke, ini saya sudah mendapatkannya. Saya mencoba untuk membuka. Nah, ini adalah cover tugas akhir studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian air di Kota Madia, Surakarta. Nah, coba kita lihat pada cover skripsi ini, coba kita bisa lihat pada saat kapan itu dibuat. Nah, skripsi ini dapat kita lihat itu di-create pada tanggal 19 Februari 2018 gitu, pada jam 14:12:15, kemudian dimodifikasi tanggal 19 Februari 2018. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita sudah bisa melihat dua fakta digital yang kita temukan pada kesempatan ini adalah ditambahkan di website repositori ini tahun 2019 dan dimodifikasi tahun 2025. Dan kemudian fakta berikutnya adalah pada file dokumen PDF yang diupload pada website tersebut ditemukan, di-create dan dimodifikasi 2018 pukul 14:12:15. Seorang lulusan S3 Universitas Gadjah Mada UGM, bernama Lazarus Bambang kini tengah menjadi sorotan di berbagai media sosial. Lazarus Bambang viral usai memberikan pantun tren, ubur-ubur ikan lele. Bukan hanya sekedar pantun saja, sepertinya pantun yang ia lontarkan tersebut bak sindiran untuk Jokowi mengenai ijazahnya yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Pantun tersebut disampaikan Lazarus dalam pidato sambutan pada acara wisuda program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada UGM periode 3, Rabu, tanggal 23 April tahun 2025. Pantun yang diucapkan Lazarus itu berbunyi, ubur-ubur ikan lele, dimasak dengan tahu di pagi hari. Jangan lupa ijazahnya nanti difoto ya le, siapa tahu ada yang bertanya di kemudian hari. Jelas saja, Lazarus dan pantunnya jadi perbincangan. Sebab, sebagian isi pantun tersebut seolah menyindir Jokowi soal ijazahnya yang ditunjukkan kepada media tetapi tidak boleh difoto, beberapa waktu lalu. Dalam wawancara dengan Nusantara TV, Lazarus Bambang mengaku dirinya merupakan praktisi di badan usaha milik negara BUMN. Lalu, ia juga mengungkapkan kebanggaan atas pencapaiannya bisa menempuh pendidikan S3 di UGM. Selain itu, Lazarus menceritakan perjalanan kuliahnya yang penuh perjuangan. Awalnya, menurut cerita Lazarus, dirinya merasa minder dan ragu untuk masuk ke kampus sekelas UGM. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai bondo nekat, atau bonek, yang berarti berani nekat, istilah yang sering dipakai warga Surabaya, Jawa Timur.
Sebagai seorang praktisi di BUMN, saya tidak tahu banyak tentang dunia akademik, apalagi menjadi mahasiswa S3. Namun, saya hanya bermodal semangat dan tekad nekat, ujarnya. Lazarus mengungkapkan bahwa dirinya tidak hanya belajar ilmu pengetahuan di dalam kelas, tetapi juga mengenai kehidupan, keberagaman, toleransi, dan persahabatan. Hal ini yang menurutnya membuat pendidikan di UGM begitu berarti baginya. Lazarus menyebut bahwa kebanggaannya terhadap UGM berawal dari pengalaman pribadinya selama menjalani studi di sana. UGM mengajarkan saya untuk tidak hanya menjadi pintar secara akademis, tetapi juga menjadi manusia yang utuh, dengan jati diri yang kuat, katanya dengan penuh semangat. Pantun, ubur-ubur ikan lele, yang dilontarkan Lazarus Bambang memang mengundang banyak perhatian, dan membuatnya menjadi sorotan publik. Meski demikian, Lazarus tetap merasa bangga dapat menyelesaikan pendidikan S3-nya di UGM, yang baginya bukan hanya soal ilmu, tetapi juga tentang proses panjang menjadi pribadi yang lebih baik. Kontroversi ijazah Jokowi dan reaksi publik. Meskipun begitu, pantun yang dia lontarkan seolah mengarah pada isu yang berkembang seputar ijazah Jokowi. Tudingan mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi sempat membuat geger publik, hingga pada tanggal 16 April tahun 2025, Jokowi secara terbuka menunjukkan ijazahnya kepada awak media. Presiden menampilkan ijazah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Momen itu terjadi setelah sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, dan setelah mereka melakukan verifikasi ke Fakultas Kehutanan UGM. Meskipun sempat memperlihatkan ijazahnya, Jokowi menegaskan bahwa ijazah itu tidak boleh difoto, dan berbicara santai mengenai perjalanan hidupnya, termasuk mengenai kacamata yang dikenakannya dalam foto ijazah.